Sebenarnya sih dari awal-awal saya kuliah itu memang saya sudah tertarik sama komunikasi gitu. Jadi degree saya pun yang saya ambil itu juga komunikasi itu. Dan I think dari sekarang udah lebih lah dari 25 tahun saya di bidang komunikasi. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari dasar ya, manusia itu kan pada saat komunikasi kan ada yang pintar berkomunikasi, ada yang enggak kan. Jadi ada yang bisa langsung ngerti message-nya, tapi ada juga yang misunderstand the message kan. Saya tuh tertariknya itu karena saya tahu bahwa apa yang kita sampaikan dengan apa yang orang dengar itu kadang-kadang ada gap-nya. Dan tugas communicator kayak saya gitu ya, dan kayak expert-expert yang lainnya dalam bidang komunikasi itu adalah gimana kita mendekatkan gap-nya. Jadi misunderstanding-nya itu tidak gede gitu. Jadi apa yang kita sampaikan orang itu langsung bisa ngerti dan itu ada skills-nya lah ya. In terms of kalau tantangan yang terberat, sebenarnya tantangan yang terberat itu justru bukan dari masalah yang dihadapi klien atau orang lain. Let's say Mbak tadi mention crisis and all that. Karena pada saat krisis, cara kita menangani, asal kita sudah tahu cara menanganinya, dan itu pasti bisa gitu kita tanganin. Dan masalah bukan situ, tantangan terbesarnya justru dari koordinasi manusianya sendiri, sesama person gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan belum tentu orang suka mendengar. Apa yang kita ingin ajarkan ke orang-orang belum tentu mereka suka. Justru tantangannya berada bukan dalam masalahnya, tetapi dalam sisi ini manusianya gitu, dari sisi orang-orang yang kita hadapin dan yang harus kita arahkan untuk menyampaikan komunikasi yang baik itu bagaimana. Saya sendiri awalnya tuh dari AE ya, jadi this long time ago. Dan yang saya coba ingat itu setiap kali saya naik itu ya, saya tidak terlalu fokus terhadap ambisi bahwa saya mau ke sana gitu, saya mau jadi CEO, enggak. Pokoknya saya menjalankan tugasnya itu setiap kali ada tugas jalan-jalan. Setiap kali ada obstacle ya nggak nyerah ya intinya ya. Dan pada waktu itu terus terang aja dunia menurut saya lebih kejam. Sekarang kan lebih banyak empatinya ya. Jadi kita nggak ada tuh istilah kalau gagal terus akan akan dibaik-baikin, terus akan diajarin, diemong ya, itu nggak ada dulu ya. Jadi kita memang harus jiwa fight-nya harus lebih keluar lebih banyak. I think sekarang juga ada expectation ya untuk orang jiwa fight-nya juga harus keluar. Hanya memang approach-nya lebih soft kalau menurut saya. Dan pada saat merintis dari itu saya hanya fokus setiap kali saya dikasih kerjaan harus selesai. Harus selesai. Dan itu banyak jatuh bangunnya. Saya nggak akan bilang bahwa semuanya sukses dan nggak, jatuh bangunnya banyak banget. Cuman ya itulah, as long as you believe that you can do it, tanpa mikirin ego, tanpa mikirin ambisi ya, tanpa mikirin kalau sekarang ini ya social media, image segala macam ya, you actually can concentrate better terhadap hasil kerjaannya dibandingin dengan pencitraannya itu sendiri gitu loh. Which is challenge sekarang tuh adalah sebelum apa-apa kita udah harus look good. Kalau dulu itu agak beda karena social media belum sekencang sekarang. Jadi I think karena saya datang dari generasi yang sempat mengalami kedua-duanya ya, analog dan digital ya. One key trick yang menurut saya bisa ngebantu apakah itu orang yang baru mulai kerja atau yang lagi niti ya, adalah the ability to be agile, the ability to be flexible. Jadi setiap kali situasi itu nggak bisa tuh dengan satu solusi terus. Kitanya harus bisa agak lebih nimble ya. I think that would help untuk lebih bisa menjalankan karirnya ke atas. Dalam situasi krisis ya atau isu atau kondisi kayak sekarang ya dengan COVID-19 dan how it affects a lot of businesses dan ekonomi kita ya dan globally. One thing pada saat kita approach klien yang kita harus ingat sebagai agency atau penjual jasa ya, jangan masuk bertemu dengan klien karena ingin menjual sesuatu. Once kita punya mentality we need to sell something, orang tuh akan berasa. Jadi sebelum kita mengerti problemnya mereka apaan dan kita sibuk
istilahnya jualan ya, itu langsung pasti off, akan miss ya. Karena klien sendiri juga mengharapkan if you come here to help my situation, you need to tell me what you can do rather than sibuk jualan. Jadi approach saya dan tim-tim saya juga yang di sini tuh adalah pada saat ketemu klien bukan bilang hey do you need help, enggak gitu. Tetapi kita ngobrol dulu dan dengerin. Karena setiap klien pandemik sama, semua kena. Cuma setiap klien impact-nya beda-beda, ya kan? So, kita perlu ngedengerin dulu klien tuh masalahnya di mana, kebutuhannya di mana. Tidak jarang juga ya, pada saat kita mendengarkan, kita realize bahwa oh mereka belum terlalu butuh komunikasinya dulu nih. They need something else. Kita juga harus bisa menahan diri untuk nggak sibuk maksain jualan juga gitu ya. So, one word yang saya sering tekankan ke tim dan ini memang part of culture yang memang kita bawa itu bukan hanya situasi sekarang, dari dulu-dulu juga itu adalah kata-kata trusted advisor. Being a trusted advisor adalah kita melepaskan agenda kita dan target-target kita ya untuk mendengarkan dan memberikan empati kepada orang yang kita ajak ngomong, dalam hal ini klien. Once kliennya itu bisa melihat kita bahwa kita bisa dipercaya bahwa kita nggak akan sibuk melulu jualan, itu pertama. Kedua, nggak hanya sok-sok dengerin for the sake of dengerin ya, tapi benar-benar mengerti ya masalah dan punya empati yang tinggi, klien juga lebih terbuka dan pembicaraan akan lebih lancar gitu. Dan kita juga harus belajar bahwa just because kita orang komunikasi, belum tentu yang dibutuhkan solusinya komunikasi. It could be something else. Kita juga harus punya jiwa yang besar untuk, oh actually what you needed adalah ini. It's not my forte, cuman saya bisa memperkenalkan dengan orang yang bisa kayak gitu-gitu. Jadi we have to be brave enough. Pada saat kita menjadi konsultan dalam kondisi apapun juga, kita taruh dulu agenda kita gitu loh. So I think klien lebih appreciate kalau kayak gitu. In terms of apa yang bisa kita offer, kita sendiri dari H&K itu baru aja actually 3 minggu yang lalu karena COVID kita nge-launch a package ya namanya iAct ya. And di dalam iAct itu ada 3 spesialisnya H&K yang memang dari dulu ada, cuman karena COVID kita ngelihat kalau ini digabungin itu bisa ngebantu masalah komunikasinya company, which is behavioral science, better impact, dan internal communication buat para employee. These 3 tools itu bisa ngebantu untuk company memformulakan komunikasi yang tepat dalam kondisi ini dan nanti setelah lewat kondisi ini. Itu kan yang orang kan pengen tahu what's gonna happen after COVID, right? Jadi mereka ngelihatnya tuh kita jualannya tuh produk-produk tuh itu. Cuman again seperti yang tadi saya bilang, just because saya baru launch ini terus bukan berarti tuh saya sibuk ke semua klien kita jualan gitu, enggak. Jadi kita lihat dulu isinya tuh apa aja, terus kita ngeliat klien mana yang kira-kira membutuhkan, then we have a dialogue. Dialognya pun bukan langsung jualan presentasi credential, enggak. Bener enggak? Jadi I have a team yang doing research a lot. Dari research itu kita bisa ngelihat klien ini masalahnya apa, klien ini masalahnya apa, baru kita pelan-pelan. So combination of these 2 things, okay? Trusted advisor, lepasin agenda sama timing. Ya kita lihat, baru kita bisa offer apa yang kita punya. Saya hanya bisa bicara dari sisi perusahaan saya sendiri ya, perusahaan yang lain saya nggak ini banget. Kita kebetulan tidak ada pengurangan, jadi employee kami pun nggak ada yang kita let go, salary juga so far nggak ada yang kita reduce ya, semuanya masih jalan normal. Karena justru dalam kondisi seperti ini, klien-klien membutuhkan inovasi-inovasi terbaru yang bisa ngebantu mereka tetap menjalankan bisnisnya. Dan PR function itu justru malah dibutuhkan kalau lagi ada situasi krisis seperti ini gitu. I mean the biggest challenge yang and I call it a fun challenge itu adalah kita dulu biasanya event, let's say we talk about media event. Kita kan biasa one on one, kita setup di mana, hotel, whatever ya. Sekarang obviously semuanya harus digital. Yang sekarang saya dan tim itu lagi menggali-gali dan lagi mencoba-coba adalah yes, semuanya harus digital event. Tapi bukan melulu memakai platform-platform yang itu-itu aja dan bukan melulu di depan kamera pakai headset sudah ngomong ya. Jadi ada innovation yang sudah mulai keluar gimana caranya running a digital event yang sangat exciting ya buat orang untuk ini. Nah, sekarang tinggal mencari partner-partner yang bisa melakukan itu. Jadi kita udah ada beberapa partner yang bisa, tapi belum semua partner juga bisa. Jadi kita coba menggali-gali juga. Jadi because of that, because of kita berinovasi terus, ya alhamdulillah ya sampai sekarang tuh justru klien tidak berkurang, malah kita menang beberapa klien yang baru gitu.
Saya cuma ngelihat memberikan analisis ini berdasarkan 4 bulan terakhir ini ya yang dunia sudah porak-poranda ya. So kalau dulu social media kita lihat sebagai that extra benefit where you can play ya, ngasih konten yang lucu-lucu, terus it's part of an ecosystem of marketing ya. Sekarang menjadi kebutuhan utama karena nggak ada jalan lain kecuali digital dan social media kan. Jadi apakah itu klien or agency or media itu udah harus agile dan nimble dan harus mengeluarkan inovasi terbaru yang bisa tapping into digital dan social media. Dan kalau saya ngomongin mengenai masalah inovasi, bukan harus kita create something, bikin proposal, terus present, terus nunggu approval. No, it's something yang harus sekarang. Udah nggak, protokolnya pun sudah berubah untuk mendapatkan approval. Udah nggak bisa kayak dulu lagi ya. Dan some clients or some type of industry itu bisa seperti itu, tapi apalagi besar-besar ya, itu lumayan struggling lah ya untuk yang itu. E-commerce justru I think ini adalah opportunity yang sangat besar ya. Siapa di sini yang nggak online shopping selama stuck in the house, right? So we all done it. Jadi apakah itu pemerintah atau industry players ya, atau yang mempunyai platform-platform, justru sekarang yang harus aktif untuk mengeluarkan produk-produk yang mereka yang baru, plus make lagi, jadi mengingatkan you can use this, itu kan again kalau dulu sebagai an added value you can do this online, bisa juga ke toko ya kan. Sekarang semuanya online. Dan itu yang berarti merupakan kesempatan buat e-com platform ya untuk mengeluarkan. Media juga sama. Kalau dulu hanya bersifat interview, apakah itu di TV atau di ini, terus nanti mereka juga dinaikin ke social media. Sekarang justru terbalik kan, yang keluar social media dan digital dulu, print dan tegangnya nunggu-nunggu dulu nih ya kan. Jadi that mind shift, it's what we call behavioral change ya. Kita membutuhkan untuk kita berubah behavior kita dengan the new normal ya, makanya new normal dibilangin new habit ya. Terus jangan hanya mikirin sekarang dengan harapan ntar kan kalau COVID selesai semuanya balik to normal. No, kita sudah masuk di mana inilah dunia ke depannya, gimana caranya kita evolve. Jangan dianggap kondisi ini kondisi sementara, ntar juga hilang kita balik lagi. Kita justru ngeliat ini sebagai ini perubahan yang baru. Kita gimana cara reaksinya untuk ke depannya setelah post-COVID. I think that's most important ya kalau dari sisi apalagi bisnis-bisnis kita ya. Be nimble. Sebenarnya nggak ada tuh ya jawaban industri A lebih berat dari industri B. Tetapi it comes with keahlian. Jadi misalnya kalau tim yang sudah biasa handling FMCG dan consumer mencoba menghandle corporate dan government ya, public affairs ya, itu sangat beda ininya, culture-nya beda. Cara toolnya sama ya, toolsnya sama, cuman cara market toolsnya itu beda, cara approach-nya beda ya. From as simple as cara gaya bicaranya aja ya. Kita bisa ngeliat dari social media juga. Konten yang dikeluarkan companies kayak FMCG dengan konten yang dikeluarkan oleh let's say banking or another corporation atau pemerintah, it's very different kan ya, level bukan level ya, cara menyampaikannya. Jadi memang strateginya sama, toolnya juga sama, cara penyampaiannya yang berbeda. Nah, kita sebagai manusia apalagi kita kan menjadi ahli karena pengalaman setelah bertumpuk-tumpuk. While kita collecting pengalaman itu, kita kan nggak bisa langsung good at everything kan. Jadi ada orang yang memang sudah suka FMCG, ya udah dia stick di industri FMCG. Ada yang suka public affairs juga ini. Nah, ada yang a certain level bisa semuanya. So you can put that person in any industry, dia udah tahu ini caranya itu gimana. So I think it's a matter of jam terbang kalau menurut saya sih ya, sama pengalaman. Selama kita nggak punya pengalaman agak-agak susah ya kita menjadi kan. So nah memang karena kita sekarang dalam hidup di dunia yang serba instan, which is sangat mengkhawatirkan itu, karena pengalaman tetap aja nggak bisa instan gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat pinter, berinovasi tinggi dan masih muda, kita yang udah
nggak muda lagi istilahnya ya. Terus mendengarkan itu, kita appreciate kepintarannya, kita appreciate dia jago banget inovasinya. Tapi dari certain maturity level yang memang tidak bisa terbeli dengan instan. Dan itu yang kadang-kadang kita mengharapkan, coba deh belajar wisdomnya aja. Jangan melulu pengetahuan dan inovasi ya. Jadi keseimbangannya itu terjadi. No. Well, ya kan, I think salah satu benefitnya part of a multinational ini ya, company ya, yang ada di segala macam negara, memang knowledge ya, karena kita bisa belajar dari negara lain, which is I think especially buat Indonesia atau untuk orang yang bekerja di Indonesia itu sangat penting banget, karena kadang-kadang kita lupa saking negara kita gedenya ya kan ya, kita nggak tahu yang di luar ini ngapain aja ya. So it's I like that. Saya suka kalau kita punya channel keluar. Yang kedua adalah memang kalau ada klien yang membutuhkan knowledge atau melakukan pekerjaan di luar, kita udah tahu nih mana yang harus kita datangin. Sangat membantu, klien juga suka. Cuman ada juga klien yang karena produk saya sangat lokal dan klien gini banget, saya mau local agency aja itu juga banyak. Jadi kita malah justru perlu mengedukasi bahwa karena kita multinational, it's actually an added value karena kita punya tangan perpanjangan ke dunia di luar Indonesia. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan local product, local campaign. Jadi lebih buat saya lebih banyak untungnya karena kita banyak belajar, kita juga banyak bisa share sama klien ya. Tapi kalau untuk klien yang malah justru tidak percaya kan you're too foreign let's say gitu ya, kita perlu mengedukasi. Enggak sih, memang kita afiliasi orang employee kita orang Indonesia semua kan istilahnya. So yes, there are times menjadi benefit, there are times kita perlu untuk mengedukasi bahwa ini bukan momok just because kita belong to a bigger organization.